Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan untuk kita mau memuji dan menyembah Tuhan, menaikkan setiap rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan memberikan kesehatan untuk kami sehingga kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk datang dalam hadirat Tuhan, menaikkan rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau menyatakan kasih kami kepada Tuhan lewat setiap pujian kami. Kiranya Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan syukur kita akan pujikan kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kita mau sama-sama katakan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Kami percaya Kau pulihkan, Kau kuatkan, Yesus Tuhan kami
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa ketika kami sembuh, kami dipulihkan, itu semua karena Tuhan. Itu semua karena jamahan dari Roh Kudus. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami rasakan lawatan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga jiwa kami disegarkan oleh Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara atas kami, dan kiranya Tuhan bukakan setiap hati kami, sehingga hati kami boleh menerima firman-Mu, boleh tertanam dalam hati kami, dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama, meskipun secara online atau virtual, kita boleh bersekutu di dalam Tuhan. Kiranya berkat-berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah tahu ya Bapak Ibu Saudara, bahwa ada salah satu negara di Asia ini yang sangat rentan sekali dengan bencana gempa. Ya, betul, negara Jepang. Negara Jepang adalah satu negara yang memiliki bencana gempa yang sering terjadi. Kita tahu bahwa apabila terjadi gempa yang dahsyat, ribuan bahkan jutaan manusia bisa menjadi korban. Untuk itu para ahli berusaha bagaimana bisa membangun sebuah gedung agar menjadi gedung yang anti gempa, minimal tahan gempa. Bapak Saudara, tidak hanya di Jepang, tapi di negara-negara lain pun juga demikian. Pastinya mereka akan membuat fondasi yang lebih kuat untuk membangun sebuah bangunan. Jadi hal yang paling penting suatu bangunan adalah fondasinya. Kualitas fondasi sebuah bangunan akan menentukan seberapa kokoh bangunan tersebut, serta setinggi apa bangunan itu bisa dibangun di atasnya. Bapak Ibu yang saya kasihi, kehidupan orang percaya juga diumpamakan seperti sebuah bangunan yang juga sangat ditentukan oleh kualitas fondasi yang ada. Apakah yang menjadi fondasi hidup bagi orang percaya? Di dalam Alkitab sangat jelas sekali, jelas menetapkan bahwa fondasi hidup orang percaya adalah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 tertulis, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus.
Sekali lagi, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi, Bapak Saudara, yang menjadi fondasi kita bukanlah kartu keanggotaan kita di sebuah gereja, atau pelayanan kita, atau jam terbang pelayanan kita. Itu bukan menjadi fondasi kita ya Bapak Saudara, ataupun jabatan kita di sebuah gereja. Tetapi yang menjadi fondasi dalam kehidupan kita hanya pribadi Tuhan Yesus Kristus. Gereja yang sejati tidak dibangun di atas pribadi manusia. Manusia adalah pribadi yang mudah goyah, mudah rapuh. Ada satu tokoh Alkitab, Petrus adalah tokoh Alkitab yang bisa dipakai sebagai gambaran tentang keadaan manusia yang mudah goyah dan rapuh. Petrus adalah salah satu pengikut Kristus, dan tentunya Petrus ini dekat dengan Tuhan karena dia adalah pengikut Kristus. Meskipun Petrus sebagai pengikut Kristus, pengikut Yesus, kehidupan Petrus mudah goyah, bahkan pernah menyangkal Tuhan kita Yesus Kristus sebanyak 3 kali. Bapak Ibu Saudara, apabila gereja Tuhan dibangun di atas pribadi manusia, maka gereja akan menjadi mudah rapuh dan tidak bisa berdiri dengan kokoh. Bapak Ibu Saudara, MCC adalah gereja Tuhan yang dibangun bukan dari pribadi Bapak Gembala kita, bukan dari pribadi para pengurus, tetapi Tuhan sendiri pribadi yang menjadi fondasinya, yang membangun gerejanya. Jadi satu-satunya fondasi yang kuat dan kokoh bagi gereja Tuhan, bagi orang-orang percaya adalah Yesus Kristus sendiri. Dan sebesar apapun badai menerpa, masalah menerpa, gereja Tuhan akan tetap kokoh di atas fondasi Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kiranya renungan di pagi hari ini sudah cukup. Biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing dan selalu teguh, selalu menjadikan Tuhan Yesus sebagai fondasi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur saat pagi hari ini kami boleh mendahulukan Tuhan, datang pada Tuhan, menikmati setiap firman Tuhan. Mari Tuhan, biarlah firman ini boleh menumbuhkan iman kami di dalam Kristus Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan sepanjang hari ini ke tangan Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus,
sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan informasikan kegiatan sepekan MCC. Hari Senin ada latihan tamborin setiap jam 5 sore, lalu hari Kamis ada latihan musik dan pujian setiap jam 6:30 malam. Lalu hari Jumat ada ibadah menara doa kota setiap jam 6 sore di Hotel Haris lantai 16. Lalu hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja Metanex setiap jam 5:30 sore. Hari Minggu ada ibadah sekolah minggu setiap jam 7:30 pagi. Dan di jam 5 sore kita akan berjumpa kembali di ibadah raya MCC. Demikian kegiatan sepekan MCC. Pagi hari ini kita mau tutup ibadah kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami rasakan Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, dan lewat firman-Mu kehidupan kami boleh diubahkan. Lewat firman-Mu kami dapat rasakan bahwa Tuhan nyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dari pagi hingga malam hari nanti dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kiranya Tuhan yang tuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.